Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 20 Februari sampai dengan 24 Februari 2023. Jadi seperti biasanya untuk analisa saham mingguan saya akan bahas satu video ada 6 saham ya. Ada beberapa video yang saya bahas. Linknya nanti ada di video deskripsi di bawah ini ya. Kalau mau lihat playlistnya yang video yang lainnya. Jadi saya share dulu untuk screen-nya. Sebentar ya untuk chatnya ya. Jadi saya mulai dulu untuk pertama kali adalah untuk BRIS atau saham Bank Syariah Indonesia ya. Jadi kalau kita lihat di sini untuk BRIS ya, dia memang kenaikannya luar biasa ya. Kalau kita perhatikan, ini saya lihatkan dulu untuk weekly chart-nya ya. Sebenarnya untuk BRIS ini apakah sudah ketinggian Pak Sunar kalau mau buy? Sebenarnya kalau dibilang ketinggian sih enggak juga ya. Memang minggu lalu naiknya sudah tinggi, minggu ini ada peluang untuk koreksi ada aja. Jadi dia minggu ini dia akan testing kalau dia koreksi ya. Misalnya kalau dia koreksi, dia akan testing supportnya 1545. Dalam arti yang mau buy on weakness, Anda bisa buy di area sekitar 1545 ya. Artinya ketika dia koreksi mendekati 1545 atau dipotong ke bawah ya, kita belinya kalau dia sudah berhasil naik atau rebound ke atasnya 1545. Jadi yang ikutin saya harusnya sudah naik ke atas 1545 sudah mulai buy ya seperti itu ya. Dan dia akan menguji resisten 1750 untuk minggu ini ya untuk BRIS ya. Jadi bagaimana ini Pak Sunar? Apakah akan lanjut ataukah koreksi balik lagi ke bawah atau gimana? Ya kita nggak akan pernah tahu pasti ya. Yang penting di sini acuan supportnya di 1545 yang mau buy on weakness ya tunggu aja di sana. Nah, kalau misalnya nggak dikasih, kita buy high sell higher. Jadi kalau dia naik breakout ke atas 1750 kita buy ya. Atau yang mau tambah lagi yang sudah punya average up, yang belum punya kalau mau buy 1750 ke atas buy, target price berikutnya di 2000 dan 2090. Jadi walaupun sudah naik tinggi, jangan takut ketinggian juga, jangan takut ketinggalan. Yang penting adalah pasang trailing stop dan stop loss. Nah, untuk grafik hariannya kalau kita perhatikan ini garis-garisnya sudah lama saya gambarkan ya. Jadi ini area buy weakness ada dua ya, 1440 yang terakhir 1545 ya. Yang ngikutin saya harusnya sudah tahu 1545 ke atas boleh buy ya ketika dia sudah berhasil breakout. Kemudian naik ke atas 1690 mau tambah lagi atau average up silakan. Target price berikutnya di 1800, 1900 dan 2000 ya. Jadi di sini saya ambilnya sekitar kelipatan 100 rupiah ya. Jadi setelah 1690, kemudian 1800, 1900, dan seterusnya ya, seperti itu ya. Jadi trading itu sebenarnya mudah. Kalau sudah ada acuannya, di mana kita pasang trailing stopnya, di mana kita pasang stop lossnya, kemudian kalau dia sudah berhasil naik ke atas, di mana kita average up-nya, seperti itu ya. Jadi ini mudah sekali. Kemudian saya juga memperkenalkan untuk tools yang sudah saya buka, yang sudah saya buat sebelumnya ya di Telegram ya. Jadi saya ada buat tools Telegram namanya Sunar Saham Live Alert ya. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini. Ada dua ya. Yang pertama adalah yang delay ya. Delay ini ini yang sebelumnya di bagian free ya. Jadi sebelumnya saya bagikan free ya alertnya ya selama kurang lebih 1 bulanan. Kemudian sejak kurang lebih 13 Januari 2023 ya saya mulai bikin berbayar dan ini masih ada untuk yang delay ya. Jadi ini delay hanya sesekali aja dibagikan, nggak live ya. Ini yang free namanya Sunar Saham Alert ya di Telegram ya. Sunar Saham Alert jadi satu. Nah di sini kalau kita lihat ada yang berbayar. Ini saya lihatkan yang berbayar ya. Jadi untuk BRIS ini yang ngikutin subscribe live alert ya, yang berbayar ya. Ini lumayan. Mulai dari Senin ya naik ke atas 16365 buy ya. Ini target price-nya. Kemudian dia akan kirim alert lagi kalau dia breakout lagi ya 1390. Kemudian dia sempat pullback, kemudian kalau dia breakout lagi ini kasih alert lagi ya hari Rabu ya. Ini live alert ya. Jadi akurasinya sih lumayan tinggi ya. Jadi dia delaynya hanya kurang lebih 1 detik aja delaynya ya. Maksimum 1 detik delaynya. Jadi dia langsung kirim alertnya kalau ada yang bagus ya. Ini Rabu juga dia kirim, Kamis juga ada, kemudian Jumat juga kirim lagi ya seperti itu ya. Jadi ini cocok bagi mereka yang suka atau sering trading. Eh, Mungkin 1 minggu tradingnya bisa 3 atau 4 kali atau bahkan setiap hari ya seperti itu ya. Jadi ini akan memberikan informasi kapan kita bisa tambah lagi atau average up seperti itu ya. Atau sudah saatnya untuk buy untuk beberapa saham ya seperti itu ya. Jadi dia ada acuannya trailing stopnya di mana, maaf stop lossnya di mana dan target price-nya seperti itu ya. Untuk trailing stop saya nggak kasih acuan karena itu tergantung masing-masing ya. Kalau mau pasang biasanya mulai dari 2%. Kalau dia naik kita naikkan bertahap juga untuk trailing stop-nya untuk melindungi keuntungan yang sudah didapat. Yang ada di sini hanya aturan stop loss-nya dan target price-nya.
Dan ini saya buat berbayar. Kenapa? Yang pertama, memang ada cost yang saya harus tanggung ya. Misalnya cost servernya, itu servernya ada biayanya per bulannya. Terus kemudian biaya datanya juga saya harus berbayar ya. Saya bayar ya. Jadi nggak ada yang kasih saya free. Makanya saya buat toolsnya itu berbayar. Bukan berarti saya itu jualan toolsnya, enggak. Ini hanya membantu bagi mereka yang memerlukan toolsnya. Ya, seperti itu ya. Jadi dia akan memberikan signal ya, seperti itu ya. Jadi bukan semacam rekomendasi enggak. Bedanya kalau live alert ini dia berdasarkan price action, trend dan momentum ya. Jadi ketika dia momentumnya bagus, kemudian trennya bagus, dia akan memberikan signal buy ya, seperti itu ya. Jadi real time ya. Jadi nggak delay. Ini yang berbayar. Yang berminat silakan hubungin saya langsung. Nanti informasinya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Biayanya murah banget ya, sekitar 520.000 per tahun ya, satu tahun ini 520.000. Itu kalau dihitung per hari hanya sekitar 1.400 lebih lah, nggak sampai 1.500 rupiah ya. Jadi memang em, dulu memang saya anti banget untuk jualan tools ya. Kok akhirnya kok Mas Sunda jualan ya? Karena memang saya boleh berbayar karena em, belum ada sponsor yang mau sponsori ya. Ini sudah saya sebutkan sebelumnya juga. eh, nggak ada sekuritas yang mau sponsorin. Ada juga sih yang mau sponsori sebelumnya saya sudah cerita juga, tapi dia kasih syarat lah harus ada member yang join sekuritasnya. Daripada maksa-maksa seperti itu ya saya buat aja berbayar ya seperti itu ya. Dan bayarnya juga nggak mahal seperti itu ya. Lagi pula sih sebelumnya ketika saya bagikan free eh, itu em, biasanya ada beberapa pihak yang kurang menghargai ya seperti itu ya. Jadi dia nggak pantau alertnya seperti itu ya. Jadi biasanya sih sesuatu yang free itu seringkali diabaikan ya seperti itu ya. Karena anggapannya toolsnya nggak berguna gitu ya seperti itu ya. Eh, jadi saya buat berbayar murah banget. Saya yakin sih nggak sampai 1.500 kan per harinya kalau 520.000 per tahun ya. Yang berminat silakan hubungin saya. Ini lumayan bagus sih. Sejauh ini dia delaynya maksimum 1 detik aja ya. Kalau servernya nggak error ya. Selama ini errornya 1 bulan berjalan lebih ya. Itu hanya 1 kali aja. Tapi sesi kedua sudah betul kembali ya, sudah dibetulkan dan sudah jalan kembali. Ini sudah mulai eh, banyak juga sih 160-an ya kurang lebih yang sudah join ya seperti itu ya. Em, baru baru sekitar 1 bulan lah seperti itu. Jadi yang berminat silakan join. Ini untuk BRIS ya. Jadi Anda bisa ketik BRIS alert sebelumnya ya. Ini lifetime. Eh, Kemudian kalau kita lihat di sini, em, saya balik lagi ke catnya ya. Jadi untuk BRIS ini masih cukup menarik ya. Kalaupun koreksi, Anda bisa tunggu di area 1545 sampai 1580 ya, kalau dia pullback ya. Jadi koreksi itu bukan berarti langsung buy, enggak. Kita tunggu rebound atau mantul ke atas, kita barusan buy ya. Volumenya juga mendukung di sini, jadi untuk BRIS masih cukup menarik. Nggak usah takut ketinggalan ya. Yang penting pasang trailing stop dan stop loss-nya. Itu saran saya. Oke, cukup. Oke, berikutnya untuk bank syariah yang lainnya selain BRIS ya. Jadi apakah nanti bakalan mengikuti kita lihat BTPS ya. Jadi BTPS ini memang sebelumnya dia adalah salah satu bank syariah yang lumayan bagus ya performanya ya, fundamentalnya. Tapi karena BRIS itu dia lebih besar ya, jadi mungkin investor asing dia lebih suka BRIS. Tapi cuma saya belum cek laporan keuangan yang terakhir ya, BRIS sama BTPS saya belum bandingkan yang mana yang lebih bagus. Tapi di sini saya fokusnya ke pergerakan harga sahamnya. Nah kalau mau buy BTPS kalau kita perhatikan sini, saran saya tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atasnya ini ya 2.600 ya. Karena kalau dia masih di bawahnya 2.600 itu masih resiko ya. Walaupun terakhir dia volumenya melonjak naik, ya ini kan sudah mulai kalau kita perhatikan ini volumenya ketika dia turun dia naik ya. Kemudian ini masih testing 2350. Apakah boleh buy sekarang? Kalau mau buy sekarang itu sebenarnya resiko. Anda bisa aja kalau buy sekarang itu sama aja dengan Anda tangkap pisau jatuh ya. Karena kalau masih di bawahnya 2.600 masih resiko ya. Karena sebelumnya di sini dia merah, kemudian rebound dia gagal turun lagi ya. Tapi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2.600 dia sudah mulai bagus ya. Jadi banyak bertahap aja naik ke atas 2.600 mulai baik. Berikutnya setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 Anda boleh tambah lagi atau average up itu untuk BTPS. Jadi eh, buy-nya pasang aja automatic order buy ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ini support resistennya sudah saya gambarkan ya. Jadi resisten terdekat 2.600, supportnya di 2.350 ya. Ini yang bawah ya. Mau buy sekarang boleh nggak Mas Sunar? Sebenarnya masih resiko, tapi kalaupun Anda buy jangan lupa pasang stop loss-nya di 2.350 ya.
atau maksimum di swing low yang di sini di 2220 itu stop loss maksimumnya. Kalau Anda mau istilahnya copet-copet ya, spekulasi di bawah ya. Tapi masih resiko, saran saya tunggu aja naik ke atas 2600 atau higher high dari hanya minggu lalu di 2630 ya, barusan kita buy. Jadi buy-nya bertahap aja. Ini weekly chart-nya, kalau dari daily chart-nya ini saya lihatkan ini MA20-nya masih mengarah ke bawah, jadi masih resiko ya. Dia sudah 3 kali testing MA20-nya ya, sejak dia mulai berusaha rebound. Kalau kita perhatikan, ini satu ya, dia berhasil naik, kemudian dia turun lagi. Gagal ya. 2 kali dia gagal, 3 kali dia gagal. Nah, keempat kalinya nanti dia akan testing area MA20 mungkin sekitar area 2500 sampai dengan 2600 ya. Ketika dia tembus ke atas, ya di sana kita untuk buy. Nah, sebelumnya yang weekly-nya saya gambarkan di 2600 kan kalau mulai buy. Nah, ini saya pakai acuan yang sama aja ya, sekitar 2600 kalau Anda mau buy. Tunggu dia naik ke atas 2600 kita buy. Kalau mau tambah lagi atau average up setiap lipatan Rp50 ya. Jadi 2650 kita tambah lagi 2700 kita average up ya. Tapi kalau turun jangan di average down, pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya ya. Jadi saya itu nggak pernah eh, mengajari untuk tangkap pisau jatuh. Memang ini downtrendnya masih cukup kuat. Kalau Anda mau spekulasi buy on weakness, tunggu naik ke atas 2600. Kalau buy sekarang langsung itu tangkap pisau jatuh memang ya. Eh, Jangan beranggapan, wah, Bank Syariah sudah mulai bangkit, hajar aja BTPS nanti juga rebound. Ya kalau naik ya, seperti itu. Kalau turun lagi, memang sih kalau Anda sudah buy di 2350 lah misalnya ya, di paling bawah sini. Anda bisa bangga kemana aja kalau dia sudah naik ke 3000 ke atas ya seperti itu ya. Itu hanya kebetulan karena Anda laki ya seperti itu, beruntung. Nah, kadang memang belinya agak ke atas. Kenapa? Itu untuk kata kuncinya adalah konfirmasi ya. Kita mau melakukan konfirmasi kalau memang demand-nya itu sudah lebih besar daripada supply-nya sehingga dia harganya sudah kuat untuk mengangkat ke atas untuk memulai uptrend-nya seperti itu ya. Jadi memang kalau beli di bawah itu resiko, tapi ada aja yang beruntung. Wah, saya beli di sini Pak Sultan sebelumnya, kemudian rebound saya jual di sini 2830. Ya kalau sudah terjadi sih ngomongnya gampang ya. Ya, seperti itu ya. Karena beli di atas itu bukan berarti sesat. Enggak ya, karena kita untuk konfirmasi. Kecuali kalau saya sarankan banyak jangan di sini, banyak di 3300 saja. Ya itu terlalu tinggi ya, seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BTPS. Oke, berikutnya untuk PNBS. Untuk weekly-nya kalau kita lihat di sini masih sideways di bawah. Kalau mau buy sih boleh aja, tapi masih resiko ya. Belinya jangan terlalu banyak sih, pakai stop loss-nya 61. Nah, kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 71, kita boleh tambah lagi atau average up ya, seperti itu ya. Target price-nya di 79 dan 84 ya. Ini berdasarkan garis-garis Fibonacci sebelumnya. Anda bisa ikutin kalau mau buy sekarang boleh aja tapi jangan terlalu banyak. Pasang stop loss-nya di 61 ya. Maksimum di sini di 57 lah ya stop loss-nya untuk PNBS ya. Kalau dia berhasil break on naik ke atas 71, kita boleh buy up atau average up, tambah lagi boleh ya. Target price terdekatnya 79 dan 84 itu untuk PNBS weekly-nya ya. Ini dari price action-nya. Kalau dari laporan keuangan saya nggak bahas ya. Saya fokusnya di pergerakan harga sahamnya. MA20-nya memang sudah mengarah ke atas, tapi di sini seringkali dia masih testing ya. Naik tapi dia turun lagi, naik turun lagi ya. Nah, kalau mau uh, average up yang sudah punya ya, itu boleh average up kalau dia naik ke atas 70 atau naik ke atas 71 kita tambah lagi ya. Kalau masih di bawah 71 itu masih resiko. Walaupun dia sudah berhasil naik ke atasnya MA20-nya. MA20-nya ini masih melandai ya. Sudah naik tapi melandai. Baiknya bertahap aja kalau mau buy sekarang. Intinya kalau dia naik kita tambah lagi atau average up. Tapi kalau turun jangan di average down ya. Itu untuk PNBS. Ya kurang lebih cukup ya. Eh, Berikutnya untuk BBTN. Weekly chart-nya untuk BBTN sudah pernah saya gambarkan garis-garisnya 1350 dan 1550. Nah, mungkin ada yang bilang, wah, BBTN itu lemot banget, Pak Sunar. Ya, yang terakhir dia naik karena aksi korporasi right issue ya. Kemudian dia koreksi, nggak testing 1350 lagi. Sebenarnya kalau Anda mau buy, ini buy weakness sih boleh aja ya, dekat dari 1350, pakai acuan 1290. Jadi baiknya bertahap aja, atau kalau mau sekalian tunggu breakout ke atas ya. Ini kalau kita lihat kan resisten terdekatnya sebelumnya di 1425 ya. Kayaknya di minggu 27 Januari ya. Ketika dia sudah berhasil naik ke atas 1425, kalau kita mau buy ya, kita boleh buy, target price berikutnya adalah 1550. Kalau dia breakout lagi, berikutnya 1660 dan 1780. Nah, apakah bisa naik lagi? Kita nggak akan pernah tahu pasti. Yang penting adalah kita sudah punya plan stop loss di mana. Ini sudah saya bantu di sini ya, garis-garisnya ya. Kalau dia berhasil breakout, kita tambah lagi atau average up. Nah, kalau kita lihat dari daily chart-nya, ini MA20-nya sudah mengarah ke atas. Sama ya, testing 1355 kurang lebih ya.
Jadi kalau mau buy boleh aja pasang stop loss-nya di swing low-nya 1330 ya, yang paling dekat ya. Kalau dia turun banyak 1330 ya lebih baik jual dulu semuanya atau maksimum 1305 ini yang paling bawah swing low yang sebelumnya di sini ya kurang lebih ya. Kurang lebih sih seperti itu ya. Kalau naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down. Itu untuk BBTN-nya. Volumenya memang nggak setinggi BRIS ya. Ini agak rendah juga ya BBTN-nya. Ini bukan syariah ya, tapi yang syariah yang saya bahas BRIS, BTPS dan PNBS saja. Memang ada satu yang syariah bank ya, tapi sebentar coba kita lihat bank ya. Masih belum juga ya. Tapi saya nggak bahas ya karena volume yang terakhir masih terlalu rendah juga ya. Seperti itu ya. Jadi saya skip dulu yang bank tadi ini BBTN sudah ya tadi bahas ya. Kemudian PNBN. PNBN kalau kita lihat di sini untuk weekly-nya, nah Pak Sunar weekly-nya PNBN ini kan dia masih koreksi. Ya benar dia masih testing 1400. Nah, kalau mau buy tunggu aja buy weakness di 1535. Kalau dia sudah berhasil naik barusan kita buy. Memang 2 minggu sebelumnya dia sudah berhasil rebound tapi dia gagal turun lagi ya. Apakah berarti salah itu Pak Sunar analisa? Enggak, karena memang analisa teknikal nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham ya seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita itu terlalu fanatik dengan analisa teknikal terus dalam mindset kita itu mengatur harga saham di pasar saham ya. Wah ini pasti naik enggak ya. Jadi kalaupun turun lagi itu bukan berarti analisa kita salah belum tentu ya. Ya karena kita memang nggak bisa mengatur marketnya. Yang penting adalah kita pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Ini mau buy sekarang masih resiko. Cara saya kalau mau buy tunggu naik ke atas 1535 aja untuk PNBN. Nah, baiknya bertahap kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya 1695, kita boleh tambah lagi atau average up tambah target berikutnya di 2000 ya. Ini untuk weekly-nya untuk support resistnya. Jadi tunggu aja naik ke atas 1535 kalau mau buy karena dia masih cenderungan testing 1250 ya. Nah, kalau kita lihat dari candlenya, ini lower low juga lower high ya. Jadi masih belum aman juga, masih cenderung koreksi ya. Nah, kalau dari daily chart-nya, kalau kita perhatikan untuk PNBN, ini area supportnya sudah saya gambarkan 1400 ya, dia testingnya. Masih di bawahnya MA20-nya. Walaupun MA20-nya di sini sudah mulai meranjak naik, tapi masih melandai ya. Kalau mau buy, tunggu aja naik ke atas 1500 ya, 1500 atau breakout swing hanya 1530 kita barusan buy. Buy-nya bertahap aja, setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kita barusan tambah lagi atau average up ya. Kurang lebih seperti itu ya untuk PNBN ya. Bentar saya lihat dulu, ini sudah berapa saham ya? Sebelumnya 3456, 1, 2, 3, 4, 5. 5 terus satu lagi, bentar apa ini kok hilang ini ya? Um, Bentar saya lihat dulu ya. Karena ingat saya ada 6. Oh, ini double ya, sebentar. BBTN sudah, BDMN sudah. Bentar ya, saya lihat dulu. Tadi ada satu lagi yang saya mau bahas. Um, Maaf ya, sepertinya kena hapus itu ya. Ada satu lagi yang saya mau bahas. Oh ya, AGRO ya. AGRO. Nah, AGRO ya. Nah, kalau kita perhatikan sini, AGRO dia masih strong downtrend ya, masih konsolidasi di bawah ya. Jadi apakah nanti ikutan grupnya BRI Pak Sunar? Ini kan termasuk masih dalam grupnya BRI ya, AGRO. Nah, apakah ada aksi korporasi? Biasanya AGRO ini ciri khasnya dia adalah salah satu saham yang hobinya right issue ya. Saya nggak tahu ya. Biasanya kalau naik karena ada aksi korporasi aja. Kalau nggak ada ya dia kecenderungan lesu atau turun di bawah ya. Jadi kalau mau buy, ini memang masih konsolidasi. Tunggu aja kalau dia berhasil breakout ke atas 466 ya. Ini masih strong downtrend ya. Jadi jangan terlalu banyak kalau mau buy ya. Buy-nya bertahap aja. Naik ke atas 466 kita buy. Stop loss-nya pakai acuan low-nya di sini 390 dan maksimum 352. Memang agak jauh ya stop loss-nya ya. Karena dia fluktuasi sebelumnya di sini jauh. Jadi kalau naik ke atas 466, target atas berikutnya sekitar 700 ya. Kalau kita lihat swing high-nya di sini di 685 ya. Atau minimal 640 lah ya. Jadi kalau dia naik ke atas 466, mau buy silakan ya. Ada peluang naik ke atas 600-an ya. Seperti itu ya. Untuk AGRO. Jadi buy-nya bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi atau average up. Tapi kalau turun jangan di average down. Tunggu ya. Naik ke atas 466. Karena kalau masih di bawahnya 466 itu masih resiko ya. Masih strong downtrend nih. Jadi jangan terlalu agresif ya. Bukan berarti saya ngajarin
beli saham yang downtrend nggak. Kita belinya kalau dia sudah berhasil naik ke atas 466. Karena kalau dia sudah breakout ke atas 466, ini sudah istilahnya dia sudah mengalahkan dari beberapa minggu ya, high sebelumnya ya, sudah breakout ya. Nah, kalau kita lihat ada 474 di sini lah ya. Tapi ini kurang lebih rata-rata yang terakhir 466 mulai buy ya. Kalau yang mau buy on weakness bagi yang suka eh, spekulasi buy di bawah ya. Nah, kalau kita lihat sini ini ada acuan 466 di sini ya, sudah sebelumnya ya. Jadi kalau dia naik kita tambah lagi yang sudah punya ya. Kalau yang belum punya kalau mau buy silakan. Nah, kalau mau average up kita tinggal pakai acuan yang di sini aja 510, 560 ya. Saya gambarkan kurang lebih area target price-nya 620, kemudian berikutnya lagi di 685. Jadi buy-nya bertahap aja ya. Naik ke atas 466 kita buy, naik ke atas 510 tambah lagi atau average up ya. Naik ke atas 560 tambah lagi ya. Seperti itu ya. Nah, kalau misalnya um, loh Pak Sunar, ini kok tambah terus, kapan take profitnya? Nah, take profitnya kalau sudah kena trailing stop ya. Jadi kalau dia naik ke atas 466 kita buy, naik ke atas 510 kita tambah lagi. Ternyata mungkin dalam perjalanannya dia berusaha untuk breakout ke atas 560 tapi gagal, dia turun lagi ya, kita jual gitu ya. Jadi jualnya juga bertahap ya. Disesuaikan dengan money manajemennya. Jadi kalau misalnya sebelumnya sudah average up, kita lihat average-nya berapa. Jadi kalau kita average up itu uh, bertahap ya. Jadi pertama 466 ke atas kita beli sekitar 25% gitu ya. Naik ke atas 510 kita tambah lagi. Nah, dari average itu kalau misalnya dia turun ya, kita sudah mulai pasang trailing stop-nya. Jadi jangan sampai keuntungan yang sudah didapat tuh hilang ya, seperti itu ya. Kurang lebih sih cukup ya untuk analisa saham perbankan ini sudah 6 saham ya. Jadi jangan lupa, bentar saya tutup dulu. Jangan lupa untuk cek video yang lainnya, ada beberapa video yang saya bahas. Yang belum subscribe channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Kemudian saya doakan selalu ya, seperti biasanya, semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Kemudian di akhir video saya selalu mengingatkan ya, saya tidak pernah menawarkan titip dana ya. Jadi semua bentuk titip dana itu adalah ilegal kalau dia nggak ada izin. Apalagi kalau dia menjanjikan return yang nggak masuk akal ya. Masa titip dana 1 juta terus kemudian 1 minggu dapat 1,5 juta, itu pasti penipuan karena nggak logis ya. Sudah nggak legal, nggak logis lagi ya. Pakai nama saya lagi ngaku-ngaku Sam Profit Sunar Susanto ya seperti itu ya. Jadi Mas, untuk Sunar untuk Saham Profit itu adalah komunitas Telegram yang saya buat sejak 2016 ya. Jadi ada juga yang pakai nama barusan buat PT Saham Profit Indonesia ya. Itu bukan punya saya ya. Jadi dia mungkin nggak tahu gimana caranya dia kok ikut-ikutan pakai Saham Profit. Yang pasti Saham Profit itu bukan milik siapa-siapa ya. Dia saya sudah pernah ajukan trademarknya, sudah pernah ditolak juga ya. Jadi orang lain mau klaim ya nggak masalah sih, saya juga nggak terlalu ambil pusing juga ya. Yang penting jangan sampai ketipu ya. Saya nggak pernah menjanjikan apa titip dana gitu ya, setor gitu enggak ya. Apalagi aku pakai Sunar Susanto atau admin Sunar Susanto enggak ya. Kalau ada yang menawarkan rekomendasi saham PT Saham Profit Indonesia itu bukan punya saya. Kalau salah dia ada jual juga sih. Dia bikin PT terus jualan rekomendasi saham ya 5 juta atau berapa gitu ya. Saya bagikan free di grup saya atau ikut alat saya tadi ya. Fee-nya murah banget 520.000 per tahun untuk menutupin biaya biaya dari servernya dan juga manajemennya, maintenance-nya seperti itu ya. 520.000 per tahun. Itu pun live ya. Jadi live alert pada saat jam market buka dia begitu kondisinya sudah bagus untuk buy dia langsung kirim ya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi bukan rekomendasi saham yang bayarnya sampai jutaan, itu bukan ya seperti itu ya. Jadi memang saya nggak ambil profit banyak ya seperti itu ya. Hanya cukup untuk biaya server dan maintenance-nya aja. Ya kurang lebih seperti itu. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih banyak. Tetap semangat.